Baik, Bang Zulfan. Mungkin Abang sambil dari Belanda juga pasti menyimak perkembangan di tanah air seputar ditetapkannya Hasto Kristianto Sekjen PDIP sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Mungkin Abang juga sudah mengikuti perkembangannya. Dan yang terbaru adalah serangan balik nih Bang. Kalau boleh kita istilahkan itu serangan balik dari Hasto ya, atau dari PDIP yang konon katanya sudah memiliki puluhan video ya, di mana video ini berisi skandal ya kan, skandal para elit politik, pejabat negara yang terlibat korupsi. Nah, ini kan sesuatu yang aneh juga ya Bang ya. Kalau memang ada bukti-bukti ya kan, ada kemudian informasi yang sudah terkumpul, terkompilasi dengan baik, kenapa nggak dilaporkan ke penegak hukum? Entah itu ke KPK, kepolisian, atau pihak kejaksaan. Justru hanya kemudian disimpan dan dibawa ke luar negeri. Kan begitu Bang, file-file datanya ini. Nah, Abang yang cukup lama mengenal PDIP, ya kan, apa yang terjadi dengan PDIP saat ini, Bang? Seolah-olah hanya karena satu orang, hanya karena sekjen PDIP ini, ya kan, yang sudah berstatus tersangka, tetapi seolah-olah ini harus dibela mati-matian gitu loh, Bang. Mungkin Abang punya pandangan ini. Silakan, Bang. Ya prinsip-prinsip itu kalau Ibu Mega ya, kalau dia sudah eh, melihat seseorang yang loyal kepada dia, ya katakanlah seperti Hasto, Mm-mm. kemudian eh, terjadi sesuatu kepada orang yang loyal kepada dia akan bela, dia akan pasang badan. Itu Ibu Mega. Hmm. Nah, prinsip dia itu memang seperti itu. Apalagi Hasto boleh kita bilang 10 tahun ya menjadi Sekjen. Sekjen PDIP. Kemudian mungkin Ibu melihat bahwa cukup banyak membantu, baik dalam secara organisatoris ataupun secara politik. Nah, tentu sikap itu menjelma, mewujud di hampir setiap elit PDIP yang loyal. Hmm. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, kan mereka semuanya melihat sikap Ibu Mega. Ya. Kalau Ibu Mega melepas kasus Hasto ini jalan sendiri, dia tidak mau ikut-ikutan membackup misalnya, Hmm. ya tentu yang lain juga diam. Sebenarnya yang dilihat itu adalah sikapnya Ibu Mega itu sendiri gitu. Nah, jadi sehingga siapapun mereka reaktif terhadap kasus ini, membela, ya. Hmm. Nah, jadi mereka bukan membela PDIP, mereka membela Ibu Mega sebenarnya. Oh. Nah, gitu loh. Jadi sikap itu sikap membela Ibu Mega, Hmm. sehingga orang kalau sudah membela seperti itu kadang-kadang menjadi emosional, ya, Hmm. tidak rasional, kurang rasional, bukan tidak rasional, kurang lah rasional, kan Kurang lebih rasional banyak ya. lebih banyak emosionalnya, karena Hmm. yang dilihat faktor eh, Ibu Mega sebagai ketua umum gitu. Nah ini saya kira yang menjadi masalah di dalam PDIP itu, gitu, ya. Nah kalau kita lihat misalnya ancaman, video, skandal, siapa yang melakukan itu? Kan kalau katakanlah misalnya benar, ya, misalnya kita anggap saja ini misalnya benar, Hmm. bahwa Pak Jokowi ada rencana begini, begitu, rekayasa segala macam, Hmm. dan itu bicara sama Hasto, bicara sama elit PDIP, kan elit PDIP kan juga terlibat, Hmm. membongkar diri sendiri, Hmm. Ya. ya kan? Kalau itu benar, tapi saya nggak yakin lah, nggak ya, nggak berapa yakin saya. Paling ya ngobrol-ngobrol ada, ya kan? Langkah-langkah apa secara organisasi yang harus dilakukan, karena saat itu kan Pak Jokowi masih dianggap kader dan orang dalam PDIP kan, Hmm. apalagi dia, apalagi dia sebagai presiden, itu kemungkinan Hmm. bahwa apa yang disampaikan atau bisa saja terjadi, bukan tidak mungkin, Hmm. ya. Nah, tapi apakah eh, itu bisa menjadi alasan atau bukti? Ngobrol-ngobrol biasa misalnya, Hmm. ya.
Apalagi Guntur Ramli yang ngomong. Guntur Ramli kan menjelang Pilpres saja dia masuk PDIP. Sebelumnya kan dia PSI. PSI menyerang PDIP juga kan gitu. Iya. Nah, sekarang jadi jubir PDIP, ya kan? Ya dia mungkin dapatlah sedikit-sedikit informasi dari Hasto dan yang lain ya. Tapi sebenarnya kalau dia maju ke depan untuk bicara, ya kosong juga ini. Oh, Ya kan? gitu Bang ya. Ya, orang dia baru kan. Tidak banyak tahu persis apa sebenarnya PDIP itu. Ya tahulah kulit-kulitnya kan. Jadi ini orang ketawa aja. Yang ngerti pasti ketawa gitulah. Nggak ngerti nganggap serius kan gitu. Buat saya aneh-aneh aja lah gitu. Nah, karena Guntur Romli ini kan dia mengatasnamakan diri yang dikutip media itu kan dia sebagai juru bicara PDI Perjuangan saat ini, Bang. Artinya seolah-olah statement yang disampaikan oleh Guntur Romli itu memang sikap dari PDI Perjuangan. Terakhir hari ini yang terdengar adalah perkembangannya bahwa menurut Guntur Romli, PDI Perjuangan tidak percaya lagi dengan seluruh aparat penegak hukum di Indonesia, baik itu kepada KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, oleh sebab karena mereka sudah tidak percaya itu, makanya kemudian mereka mencoba menempuh jalur lain, harus langsung kepada rakyat. Karena rakyat yang punya kedaulatan. Nah, dengan cara itulah mereka bikin beberapa video, ya kan? Menggunakan pendekatan begini, Bang. No viral, no justice. Seolah-olah begitu. Saking mereka tidak percayanya, nanti mereka satu persatu video itu akan dirilis ke publik lewat sosial media atau lewat influencer dan seterusnya. Pendekatan penegakan hukum yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini kan melihatkan semangat untuk tidak taat kepada supremasi hukum gitu loh, Bang Zulpan. Ya, itu kan pola-pola seperti itu menyebarkan video, informasi kepada masyarakat. Itu kan lebih cenderung seperti mau bikin revolusi ya. Cenderung seperti mau bikin revolusi. Kalau mau bikin revolusi, tokohnya siapa? Tokoh revolusi itu kan harus kredibel, yang disenangi rakyat juga. Ya. Yang memang selama ini misalnya dia terbukti bersih, ya kan? Ya. Kalau Ibu Mega yang mau dijadikan tokoh revolusinya, ya saya kira masih lemah sekali lah. Banyak rakyat yang nggak suka juga kan? Ya. Nah kemudian menyebarkan video-video, ya orang menikmati aja. Ya. Bagaimana kita tidak percaya kepada para penegak hukum? Kan institusi hukum itu kan bagian dari pemerintahan, bagian dari institusi negara. Kalau mereka sudah tidak percaya melakukan proses itu, ya kan, dasarnya karena Hasto menjadi tersangka, kemudian tidak percaya kepada proses hukum. Dari dulu kenapa nggak percaya? Karena dari dulu kenapa justru karena dia merasa aman, merasa berkuasa, ya kan, membackup sepenuhnya para penegak hukum kan, institusi hukum. Begitu sekarang dia menjadi problem, ada problem-problem hukum di dalam tubuhnya, dia mengatakan dia tidak percaya. Nah, menurut saya cara berpikir seperti ini split personality ya. Pribadi yang terbelah ya, Bang? Iya, jadi nggak boleh seperti itu. Apalagi Hasto sudah pidato beberapa kali katakan bahwa dia siap menghadapi apapun resikonya. Sudah mencontohkan seperti Bung Karno. Bung Karno saja melawan Belanda, melawan Jepang berani apa? Masa saya gini aja takut? Ya udah hadapi aja. Ngapain terlalu banyak bikin wacana-wacana? Nanti malah melebar kemana-mana. Ya kan? Ya. Sebagian yang punya dosa juga akan terangkut nanti. Bukan Hasto aja gitu loh. Udahlah sekarang bagaimana Hasto sudah menjadi tersangka. Itu kan PDIP mempersiapkan saja yang namanya ahli-ahli hukum. Kan ada Mulia Lubis di situ. Ya. Ada siapa lagi tokoh-tokoh hukum.
ya kan, figur-figur itu dikumpulin aja. Nah, ada Pak Mahfud MD juga kan. Nah, udah. Kemudian lakukanlah pembelaan terhadap Pak Hasto di pengadilan. Ini lucu lagi. Itu mau minta dukungan rakyat. Rakyat mana? Rakyat juga mikir kok. Ya kan? Nah, selama ini kamu gimana? Gitu loh. Nah, jadi di sini maksud saya bahwa kita ini jangan kepanikan kita merusak seluruh sendi-sendi negara. Dan tentu yang paling rugi itu adalah PDIP sendiri sebagai ketua dan sebagai partai besar ya, partai yang boleh kita katakan ikut dalam reformasi. Nah, kalau cara berpikirnya anarkis menurut saya, anarkis seperti ini juga bahaya. Ya. Mana? Nggak percaya sama Jaksa Agung, percaya sama Polri, nggak percaya sama KPK, itu kan sampai ke atas penegak hukum itu sampai Mahkamah Agung, sampai MK kan? Iya. Dia nggak percaya semua. Kita lihat nanti kalau ada kasus dia akan maju ke sana nggak? Kasus saya kasus lain, hukumnya kan? Ya nggak bisa. Jadi jangan melawan negara lah, ya kan? Jangan melawan negara. Jadi maju saja, hadapi saja. Sebagaimana Hasto pernah pidato dengan menggelegar gitu kan. Nah, hadapi aja. Ya dihukum 10 tahun biasa misalnya. Atau berapa tahun, paling kan nggak sampai setahun tuh Habib kalau ditahan. Kalaupun dia salah, tapi kan bisa maju ke kasasi. Ya kan? Masih banyak lagi bisa judicial review. Hadapi aja. Jadi jangan panik gitu loh. Ya. Kalau menurut Bang Zulfan dari materi-materi video yang akan dimunculkan ke publik, menurut perkiraan Bang Zulfan, benar nggak sih bahwa video-video itu memuat data-data informasi yang valid tentang skandal korupsi yang melibatkan para tokoh, para pejabat negara itu loh Bang? Karena begini, belajar dari kasus yang sebelumnya sudah diungkapkan oleh PDIP, oleh Hasto khususnya, bahwa mereka sudah punya, tetapi ketika yang disampaikan videonya, misalnya contoh video pidato Pak Jokowi di hadapan para bupati dan wali kota dan gubernur waktu itu, dalam mengingatkan para gubernur dan kepala daerah untuk tidak korupsi. Nah, itu kemudian direkayasa sedemikian rupa seolah-olah itu bunyi telepon Pak Jokowi kepada seseorang gitu loh. Ya kan? Dan didengarkan kepada wartawan. Padahal kutipan itu berasal dari acara resmi presiden ya di hadapan ribuan kepala daerah seluruh Indonesia pada saat itu. Nah, maksud saya contoh-contoh video seperti itukah yang dianggap sebagai video-video yang berisi skandal-skandal? Menurut Bang Zulfan gimana ini data-data yang dimiliki oleh Hasto? Kalau saya bilang posisi PDIP seperti sekarang ini akan dimanfaatkan oleh banyak kepentingan politik. Baik yang suka kepada PDIP ataupun yang tidak suka kepada PDIP, atau memang mereka ingin memainkan peran bagaimana konflik ini terus meningkat, ya, dan bisa jadi ini juga merusak PDIP. PDIP ini kan harus juga melakukan pendekatan intelijen, bukan politik praktis saja. Setiap langkah-langkah orang bikin video seperti itu, ada usul-usulan seperti itu. Emang KPK nggak punya? Kalau bicara soal video, bukti-bukti, KPK punya bukti lengkap. Siapa-siapa tokoh PDIP, figur PDIP yang bermain. Nah ini kan merusak. Ya kan? Bisa setiap hari ada tokoh PDIP yang ditangkap KPK nanti. Jadi tersangka. Ya kan? Kecuali partai ini semua elitnya, figurnya bersih. Itu lain cerita. Ya kan? Ya. Jadi menurut saya ya sudah, jangan mengajak perang. Apalagi ya kan? diajak perang negara, Bang ya. Ya, lembaga hukum. Ya kan, institusi hukum. Jadi udahlah, hadapi situasi ini. Itu menurut saya ya. Karena banyak sekali, kan kita harus lihat latar belakang juga orang yang bikin video itu siapa, kasusnya apa, semuanya apa, ini rekayasa seperti apa. Jangan bermain seperti itu. Nanti tambah kacau. Ya kan?
KPK, Jaksa Agung, dan polisi itu lebih banyak lagi bukti. Siapa-siapa di PDIP itu yang terlibat, yang bermain, ya kan, yang sekarang tidak diproses. Itu kan banyak. Kalau itu dipersoalkan, rakyat menuntut itu bagaimana nanti? Hmm. Nah, jadi artinya kehati-hatian kita perlu. Nggak usah kita perlebar ini. Cukup kasus Hasto ini kita jadikan sebagai kasus pengalaman bagi partai politik, bagi PDIP. Nah, kemudian cari penyelesaiannya secara hukum dengan baik, ya kan? Gitu. Jangan hanya politik itu kan biasa seperti itu, ya. Bahwa eh, sebenarnya kan Hasto itu kan sudah lama kasusnya terungkap. Ya. Tapi kan faktornya KPK tidak memproses. Ada masalah mungkin, ya kan, yang memang dipertimbangkan baik secara hukum ataupun secara politis, Ya. ya kan. Nah itu harus, jangan terus sekarang membabi buta gitu, panik. Ya.